Sekolah Minggu Tunas Perkembangan Jemaat GPM Kasih jenjang anak Indria. Di saat ini kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Untuk itu adik-adik semua dipersilakan berdiri dan sama-sama kita menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, segala ungkapan syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, karena di saat ini kami masih boleh diberikan nafas hidup, dan di saat ini selaku persekutuan Sekolah Minggu Tunas Perkabaran Injil Genjang Anak Indria, kami akan melaksanakan ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami laksanakan ini dari awal hingga berakhirnya kami alaskan itu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik semua dipersilakan duduk kembali dan sama-sama kita menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Iya adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita itu terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6. Kita baca ayat yang ke-9 dan berakhir kepada ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6, kita baca ayat yang ke-9 dan berakhir kepada ayat yang ke-13. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa pembacaan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami selaku anak-anak Indria di saat ini, agar kami mampu memahami apa kata sabdamu di saat ini. Amin. Ya, di bawah judul Hal Berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian kata punya pembacaan Alkitab di saat ini. Ya adik-adik, di saat ini kata akan membahas soal doa. Jadi kata punya materi di hari ini berbicara tentang doa. Jadi yang pertama kita akan berbicara tentang arti dan makna dari doa. Ya adik-adik, pasti di sini adik-adik semua tahu apa itu doa. Jadi adik-adik pasti sudah pernah berdoa, entah itu doa makan, doa sebelum tidur, pasti adik-adik sudah pernah melakukan hal itu. Tetapi adik-adik pasti tidak tahu bahwa arti dan makna dari doa itu seperti apa. Nah, di sini kakak akan menjelaskan arti dan juga makna dari doa. Jadi adik-adik, arti dan makna dari doa itu adalah bahwa doa ini adalah sumber hidup atau
orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, maka orang-orang percaya berdoa kepada Tuhan, karena doa ini adalah nafas hidup dari orang-orang percaya pada setiap terkhususnya orang-orang Kristen, karena katong ini sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Kristen di saat ini, maka doa itu adalah nafas hidup dari katong sebagai orang-orang percaya. Jadi adik-adik, doa ini harus katong lakukan setiap saat, entah katong mau makan, katong mau tidur, katong harus berdoa. Jadi adik-adik, kalau di rumah, kalau mama dong bilang mau tidur, bilang mama dong, mama katong mau berdoa. Nah dari situ pasti mama dong lupa tuh. Jadi adik-adik mesti mengingatkan orang tua bahwa sebelum makan atau sebelum tidur, katong harus landasi itu dengan doa. Jadi adik-adik, katong doa itu jangan terlalu panjang-panjang, doa itu pendek-pendek saja. Jadi tidak perlu bertele-tele. Jadi katong sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai anak-anak Indria, kakak percaya bahwa katong sekarang ini sudah tahu berdoa. Jadi katong berdoa itu singkat saja, karena Tuhan Yesus menjawab katong punya doa-doa itu, apalagi katong punya ketulusan hati mau berdoa kepada Tuhan, maka katong doa itu akan dikabulkan adik-adik. Jadi adik-adik pasti tahu lagu tanganku ada dua, lima jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Doaku sangat pendek, tapi singkat dan jelas. Doaku diterima oleh Bapa di surga. Nah, adik-adik, dari lagu ini saja katong sudah boleh tahu bahwa katong punya doa itu mau pendek atau mau pendek seperti apapun, tetap Tuhan jawab, karena Tuhan itu sangat sayang bagi katong, terutama katong anak-anak Tuhan. Jadi katong berdoa kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh, dan katong harus berdoa itu jangan terlalu panjang-panjang adik-adik. Nah itu mungkin soal arti dan makna dari doa. Nah selanjutnya kakak pengasuh akan menjelaskan soal cara atau sikap berdoa dengan baik dan benar. Jadi adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan, Yesus berkata bahwa cara berdoa yang baik adalah katong mesti pergi ke kamar, tutup pintu dan juga tutup jendela, baru katong lipat tangan, tutup mata, dan katong berdoa di situ. Karena Tuhan suka katong berdoa itu di tempat yang tersembunyi, maka di situ ada balasan yang akan Tuhan berikan kepada katong. Kalau adik-adik tidak percaya, adik-adik boleh tanya kepada orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa, pasti mereka akan menjawab ya benar. Jadi itu sudah diajarkan oleh Yesus sendiri bahwa cara berdoa yang baik dan benar itu terdapat dalam Matius 6 pasalnya ayatnya yang ke-6. Adik-adik bisa baca di situ. Jadi berdoa yang benar itu adik-adik dong masuk ke kamar, kunci pintu, lalu adik-adik dong lipat tangan, lalu tutup mata. Intinya di tempat yang tersembunyi. Di situ maka Tuhan akan balas semua doa-doa yang adik-adik dong ucapkan. Jadi doa itu jangan terlalu panjang-panjang. Tadi kakak sudah bilang bahwa doa itu sangat singkat saja, singkat tetapi jelas. Jadi adik-adik, karena kalau katong berdoa dengan singkat dan juga jelas, di situ katong harus ketahui bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah mengetahui apa yang katong mau sampaikan. Jadi katong berdoa itu Tuhan Yesus tidak perlu yang panjang-panjang, tapi yang pendek-pendek saja adik-adik. Nah, itu mungkin cara sikap berdoa yang baik dan benar yang kakak boleh jelaskan di saat ini. Nah, adik-adik, demikian katong punya materi di hari ini. Selanjutnya ada dua pertanyaan yang ingin kakak bagikan kepada adik-adik. Pertanyaan yang pertama, coba adik-adik sebutkan arti dan makna dari doa. Ya, adik-adik benar sekali bahwa yang tadi kakak pengasuh sudah mengajarkan dan sudah jelaskan bahwa arti dan makna dari doa itu adalah doa adalah nafas hidup bagi orang-orang percaya. Ya, memang betul. Karena katong berdoa kepada Tuhan itu katong harus percaya bahwa katong pun doa-doa itu harus akan terjawab. Memang macam katong berdoa hari ini, besoknya tidak terjawab, tapi katong harus percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi Tuhan itu akan jawab katong punya doa-doa. Memang bukan sekarang, tapi nanti. Di situ Tuhan janjikan di situ. Ya, adik-adik, itu mungkin pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, kakak pengasuh akan berikan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, coba adik-adik berikan contoh cara berdoa atau sikap berdoa yang baik dan benar. Ya, benar bahwa cara atau sikap berdoa yang baik dan benar itu yang tadi kakak pengasuh sudah menjelaskan bahwa kita pergi ke kamar, tutup pintu, kita lipat tangan dan tutup mata. Nah, itu adalah cara berdoa yang baik dan benar. Jadi sebelum katong mau makan, katong harus berdoa. Sebelum katong mau tidur juga katong harus berdoa. Tetapi berdoa itu dengan sungguh-sungguh. Berdoa jangan tertawa-tawa adik-adik. Jadi katong berdoa itu kepada Tuhan, katong sih boleh bermain, karena di situ katong mengobrol atau berbicara langsung dengan Tuhan. Makanya itu katong harus berdoa dengan baik dan benar seperti yang tadi kakak pengasuh sudah jelaskan. Ya, adik-adik, demikian katong punya materi di hari ini. Kiranya adik-adik dong, semoga adik-adik dong bisa mengerti apa itu
apa arti dan makna juga cara atau sikap doa yang baik dan benar dan adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin. Iya, adik-adik, untuk meresponi katong punya pembacaan kita, sekalian katong punya materi dari ini, katong menyanyi sama-sama lagu tanganku ada dua, sambil adik-adik membawa persembahan di tempat persembahan yang sudah disediakan. Katong nyanyi sama-sama. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Doaku sangat pendek, tapi singkat dan jelas. Doaku diterima oleh Bapa di surga. Iya, adik-adik, mari katong semua tenang, lalu katong ada dalam doa. Katong berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat ini bersama-sama dengan persekutuan sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GP Menara Kasih Jenjang Anak Indria, di saat ini Bapa kami datang dan beribadah kepada Bapa dalam kerajaan surga, dan biarlah ibadah yang kami lakukan ini ya Tuhan Yesus boleh menjadi ibadah yang sejati bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini kami mendoakan kami secara khusus bagi anak-anak Indria. Di saat ini biarlah kami semua selalu diberkati di masa-masa pertumbuhan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan di masa-masa pertumbuhan kami ini ya Tuhan dapat memperoleh sukacita, bahkan dapat membanggakan kedua orang tua kami, bahkan keluarga kami di tengah-tengah jemaat kami, jemaat GP Menara Kasih di saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, bersama-sama dengan persekutuan anak-anak Indria, jemaat GP Menara Kasih, kami pun mendoakan para pengasuh kami yang dimana mereka sudah boleh bersama-sama dengan kami, mereka sudah boleh membimbing bahkan membina kami selaku anak-anak Indria untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan biarlah para pengasuh kami, Tuhan Yesus memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan kekuatan kesehatan Tuhan Yesus berikan bagi seluruh para pengasuh kami di jenjang anak Indria. Ya Allah Bapa dan kami dalam kerajaan surga, di saat ini juga kami berdoa bagi orang tua kami yang mana mereka adalah lembaga atau tempat kami bersosialisasi atau selaku anak-anak kami yang pertama dibimbing dan dibina dalam keluarga kami. Dan biarlah keluarga kami, bahkan orang tua kami, Bapa mau memberkati mereka selalu dan senantiasa dimanapun mereka berada, bahkan aktivitas yang mereka lakukan Bapa berkati, dan Bapa mau jawab seluruh doa-doa dan pergumulan mereka semua ya Tuhan Yesus. Bapa yang kekal kudus, di saat ini juga kami berdoa bagi perangkat pelayan kami di dalam jemaat kami, Jemaat GP Menara Kasih, mulai dari ketua majelis, pendeta jemaat, majelis jemaat, tua agama, bahkan kepada pengurus wadah-wadah organisasi yang terkecil sekalipun. Biarlah mereka semua diberikan hikmat dan kebijaksanaan, damai sejahtera, bahkan sukacita ya selalu, agar selaku perangkat pelayan kami mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapa yang kekal kudus, di saat ini juga kami berdoa bagi seluruh orang-orang sakit, bahkan janda, duda, yatim piatu yang ada di dalam jemaat kami, Jemaat GP Menara Kasih. Biarlah mereka semua diberikan kesembuhan, dan bagi mereka yang tinggal sendirian Bapa, biarlah mereka diberikan sukacita dan sejahtera selalu, dan biarlah Bapa menghibur mereka dan berikanlah berkat-Mu yang melimpah atas mereka, agar mereka dapat melakukan seluruh hidup dan kehidupan mereka dengan penuh damai dan sukacita. Ya Allah yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi persembahan syukur yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan demi perluasan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat GP Menara Kasih. Dan inilah doa kami ya Tuhan Yesus, bersama-sama dengan persekutuan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jenjang Anak Indria, kami berdoa di saat ini dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Iya adik-adik,
Adik-adik semua dipersilakan berdiri dan sama-sama kita menyanyi lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya adik-adik, mari katong semua terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati menyertai kami selaku persekutuan Sekolah Minggu Tunas Perkabaran Injil Jemaat Pembina Kasih, khususnya jenjang anak Indria, memberkati seluruh pengasuh yang sudah membimbing dan membina kami, bahkan orang tua kami, mulai dari saat ini, esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian katong punya ibadah di saat ini boleh selesai. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk katong semua, shalom.